Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Senang rasanya hari ini Ibu bertemu lagi dengan kalian di materi pembelajaran teknik pendederan komoditas perikanan ramah lingkungan. Nah, Ibu lihat semuanya hadir ya, Alhamdulillah. Dan Ibu persilahkan kepada Nak Haryono untuk menyiapkan teman-temannya dan memimpin doa. Oke, anakku, silakan mengisi link absennya yang Ibu sudah share. Link absen ini kita bisa isi selama pembelajaran berlangsung. Perhatikan slide berikut ya, Nak ya. Slide ini ada gambar hubungan kondisi lingkungan, komoditas perikanan, dan penyakit pada biota air. Nah, ada yang masih ingat? Ini kan kita sudah pelajari kemarin di kelas 10 ya. Ada yang masih ingat, Nak? Oh, Salsa? Ya, silakan Salsa. Oke, bagus sekali, Nak. Bagus sekali ya Salsa ya. Ternyata masih mengingat pelajarannya di pembelajaran di kelas 10 kemarin. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar kita hari ini, yaitu 3.1 menerapkan teknik pendederan komoditas perikanan ramah lingkungan, dan yang kedua melaksanakan teknik pendederan komoditas perikanan ramah lingkungan. Namun untuk pertemuan kali ini kita fokus di KD pengetahuan, yaitu di 3.1. Nah, kemudian apa tujuan pembelajaran yang akan kalian capai setelah mempelajari materi ini? Jadi tujuannya itu ada 3, yaitu kalian dapat menguraikan pengertian teknik pendederan ramah lingkungan, kemudian menganalisis prinsip-prinsip teknik pendederan komoditas perikanan ramah lingkungan, dan yang terakhir, kalian dapat memilih alat dan bahan komoditas perikanan yang ramah lingkungan. Sebelum itu, untuk memberikan motivasi kepada kalian, memberikan semangat kepada kalian, dan supaya kalian memusatkan pikirannya, kita ice breaking dulu ya. Oke, baiklah. Semuanya sudah siap kan untuk menerima pembelajaran? Nah, sekarang anak-anakku fokus di slide berikut ini. Ini adalah Ibu akan perlihatkan contoh kolam pendederan ikan. Jadi di sini ada 5 petak kolam pendederan. Anak-anakku bisa melihat warna airnya yang berbeda antara kolam 1, 2, 3, 4, dan yang terakhir petakan kelima. Dari video ini Ibu akan menyampaikan pertanyaan pada kalian, bagaimana analisa kalian mengenai warna petakan di kolam pendederan. Jadi pertanyaan Ibu itu disimpan dulu, nanti sebentar kita akan diskusikan bersama teman-teman kalian. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan diskusi, Ibu akan menyampaikan dulu pengantar mengenai materi teknik pendederan ini. Jadi, apa itu pengertian teknik pendederan komoditas perikanan ramah lingkungan? Itu adalah kegiatan pemeliharaan yang mulai dari persiapan wadah sampai penanganan hasil panen dan tidak membuat dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Nah, kemudian, bagaimana prinsipnya? Prinsipnya kita membuat larva itu hidup nyaman sehingga memiliki pertumbuhan yang lebih optimal. Sama seperti anak-anakku juga, kalau misalnya suhunya terlalu tinggi, panas matahari terlalu terik, suhu ruangan kita di sekolah terlalu panas, akhirnya kalian akan merasa tidak nyaman untuk menerima pembelajaran. Ataukah kalau misalnya ada yang makan makanan yang kurang bergizi, itu bisa menghambat pertumbuhan kalian. Karena kan
kalau usia sekolah itu masih dalam tahap pertumbuhan ya, usia-usia seperti kalian ini masa-masa remaja, itu memang membutuhkan makanan yang bergizi. Sama dengan ikan, ikan juga seperti itu. Kita harus membuatnya hidup nyaman di lingkungannya dan memberikan makanan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kemudian kita lanjut dengan alat dan bahan untuk pendidikan komoditas yang ramah lingkungan. Nah, di sini peralatan ini Ibu lebih menekankan ke tenaga listriknya. Ini ada gambar ini, gambar solar cell, di mana kita bisa memanfaatkan sinar matahari untuk menciptakan tenaga listrik, peralatan yang ramah lingkungan. Kemudian kita pindah ke bahannya. Nah, ini dia bahan-bahan yang biasa kita pergunakan apabila kita melakukan pendederan ikan atau udang. Nah, ini Ibu perlihatkan ini yang gambarnya pupuk kandang. Lebih bagus digunakan pupuk kandang dibandingkan pupuk anorganik. Ini kan kalau pupuk kandang dia organik ya. Terus kalau pupuk anorganik ini seperti urea dan TSP. Selanjutnya persyaratannya. Apa persyaratan alat dan bahan yang ramah lingkungan? Nah, yaitu kita harus memilih bahan dan alat yang digunakan tidak menimbulkan pencemaran bagi lingkungan perairan, di dalam tambak, kolam, lingkungan perairan sekitar, dan bagi ikan yang kita budidayakan. Nah, ini coba perhatikan gambarnya ini anak ya. Ada gambar yang pertama dan ada yang gambar yang kedua. Nah, apa yang kalian pikirkan tentang kedua gambar di atas? Ayo kita kerjakan di LKPD-nya. Di LKPD itu Ibu sudah menulis langkah-langkah kegiatannya dan Ibu sudah membagi juga kalian ke dalam kelompok. Tadi pagi Ibu sudah share pembagian kelompoknya. Diskusinya nanti akan dipimpin oleh satu orang teman kalian ya. Kiki silahkan nak sebagai moderatornya untuk memimpin diskusi dari teman-teman kalian. Nah, ini adalah sumber belajar yang Ibu pakai, terus Ibu juga sudah share bahan ajar, namun Ibu sangat berharap bahwa kalianlah yang mencari sumber belajar, bisa lewat internet atau lewat apapun. Ini sebagai acuan saja nak, tapi yang paling utama itu adalah kalian yang mencari sendiri. Oke, makasih ya. Ayo kita lanjutkan diskusinya. Ya, bagus ya. Diskusi kalian sudah berjalan dengan baik, sudah lancar. Terima kasih semua karena semuanya sudah bersemangat di diskusi ini. Kemudian Ibu ingin bertanya, siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari materi yang kita diskusikan hari ini? Ya, Tasya, silakan nak Tasya. Oke, bagus ya nak. Itulah di kesimpulan yang diambil oleh teman kita Tasya. Kemudian yang ingin Ibu berikan penguatan di sini adalah kalau kita ingin membuat kolam pendederan itu jangan hanya memikirkan keuntungannya semata, namun kita juga harus memikirkan bagaimana agar dalam kegiatan pendederan itu tetap ramah lingkungan, tidak mencemari lingkungan, baik dari air pembuangan dari kolam ataukah dari bahan dan alat yang kita pergunakan. Demikian ya anak-anak, silakan ketua kelasnya Nak Haryono untuk memimpin doa. Tapi sebelumnya Ibu mau sampaikan, minggu depan kita akan masuk ke materi 4.1, yaitu merancang teknik pendederan komoditas perikanan yang ramah lingkungan. Jadi silahkan Nak Haryono, kita berdoa dan setelah itu nanti kita berjumpa lagi depan. Oke, terima kasih atas semua perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah selesai Bu Mutahala? Yes, ya Bu.
Mungkin saya duluan ya, Pak Yasdin. Ibu, gimana kira-kira bisa Ibu menunjukkan di materinya Ibu, di perangkatnya Ibu, implementasi HOTS di RPP-nya Ibu? Mungkin ada Ibu bisa tunjukkan di indikator mana, terus bagaimana karakteristik mata pelajarannya, serta apakah potensi ini bisa memberikan apa ke peserta didik itu bisa dicapai kira-kira potensi yang Ibu buat terutama dalam pembuatan RPP ini. Kira-kira hotsnya di mana, Bu? Oh iya Bu, saya share dulu Bu RPP Bu. Ya ini Bu mulai dari pertama ya. Nah, ini kompetensi inti. Kemudian di mana HOTS. HOTS itu di sini dia ini Bu. Untuk IPK-nya itu dia di bagian menguraikan. Jadi menguraikan, kemudian menganalisis, memilih dan merancang. Kalau merancang ini sudah masuk di C6 kalau merancang. Seperti itu Bu. Terus tujuan pembelajarannya juga ini sudah masuk di HOTS ini Bu, menguraikan pengertian teknik pendidikan melalui metode diskusi dan presentasi. Jadi bukan cuma guru saja yang terus-menerus memberikan ceramah, tapi siswanya lebih aktif untuk berpikir. Kemudian ini bisa menganalisis, memilih dan merancang. Jadi di sini memang betul-betul siswa diarahkan bagaimana caranya mereka menggunakan analisisnya dalam pembelajaran ini. Jadi 4C5 ya. ECY Tujuannya menguraikan ya, menganalisis, menganalisis, merancang ya, memilih ya. Oke. Jadi modelnya Ibu PBL ya. Oke. Jadi untuk soalnya kira-kira evaluasinya instrumen yang, oh iya Bu, instrumen penilaiannya Bu. kira-kira yang mana yang Ibu rasa paling betul-betul sudah mendekati soalnya, yang lebih lebih berpikir ke yang memperlihatkan gimana itu teknologinya, gimana itu pengetahuannya, mungkin kelihatan di situ ya. Iya Bu. Jadi Gimana ini kalau gimana ya kira-kira. di instrumen penilaian ini Bu, kemarin kan kalau pilihan ganda itu susah kita untuk menilai siswa apakah memang ini adalah pemikirannya yang sudah hot atau bagaimana. Karena ini kan cuma A, B, C, D, pilih langsung pilih. Meskipun soalnya sudah mewakili hot, tapi kita belum bisa menilai apakah pikirannya siswa juga sudah hot begitu. Jadi pilihan ganda dengan instrumen itu adalah esai. Kalau di esainya kan kita bisa melihat siswa, oh ini cara menjawabnya ini sudah bagus, sudah bisa menganalisa dengan baik melalui uraian jawaban yang diberikan oleh siswa. Terus kalau kita melihat di mana ini teknologinya ini, teknologinya dalam pembelajaran kami bisa meskipun secara luring kami bisa memberikan link assessment begitu kan, diberikan pada siswa, kemudian siswa mengerjakan di HP masing-masing, saya hanya mengawasinya begitu. Jadi luring dan daring sama-sama bisa digunakan ya. Iya Bu. Karena kalau Ibu memakai luring, takutnya pada saat itu PPKM, jadi daring yang harus jalan ya. Dan tetap daringnya mungkin ya kalau untuk pendidikan mungkin gimana lah caranya, atau video ya, berupa video gambar-gambar yang kalau untuk buat wadahnya kan tidak mungkin ya. Jadi dibuatlah mungkin menampilkan video ya Bu. Iya Bu. Bagaimana proses pendidikan.
Oke, Ibu Mutara, saya kira itu. Makasih ya atas jawabannya. Sama-sama, Semoga Bu. semoga lancar ya. Ya. Terima kasih, Bu. Oke, tabe Pak Yasdin. Baik, terima kasih Bu Erna. Suara saya bisa didengar, Bu? Iya, jelas sih, Pak. Oke, Bu Mutahara, selamat sudah sampai di tahap ini. Saya hanya melanjutkan sedikit ya, Bu. Saya pikir untuk pendalaman pedagogi sudah cukup. Ini yang lain saya mau tanya, Bu. Ibu saat ini merasa profesional nggak sih, Bu? Belum, Pak. Belum. Masih terlalu banyak kekurangan saya. Terus terang, Pak. Harus percaya diri, Bu. Iya, belum profesional. Karena nanti saya ikut PPG baru tahu, nanti diajar sama Pak Yasdin baru tahu bahwa inilah RPPP yang bagus. Selama ini saya mau masuk mengajar masuk saja, gitu kan. Saya selalu melihat KIKD-nya saja, kemudian masuk tanpa rancangan apapun. Tapi Bagi saya intinya adalah siswa itu senang. Siswa itu senang kalau saya masuk. Begitu. Yeah. Terus saya dicari kalau saya tidak ada, Ibu di mana Ki? Begitu. Jadi Itu, terima kasih ini ternyata sudah lulus PPG dan sudah banyak ilmu yang Pak Yasin berikan. ya, memesona itu, Bu. Itu yang kita harapkan. Saya yakin Bu Mutahara di sekolah ini ngelihat KIKD itu karena sudah mau diputar gimana pun itu sudah bisa menyampaikan dengan cara apapun. Nah, saya yakin Bu Mutahara di sekolah ini sangat disenangi oleh peserta didik. Nah, yang menurut Ibu, kalau misalnya Ibu diminta untuk mengembangkan diri lebih lanjut, ini namanya Continuous Development Profession atau CPD. Kira-kira di bagian mana Ibu yang mau kembangkan? Profesional kah, pedagogi kah, sosial kah, kepribadian kah? Semuanya Pak diramu. Kita harus berubah yang non profesional menjadi profesional. Jadi kita kan sebagai panutan ya. Bu, ya. Rencana tindak lanjutnya begitu, menularkan kebaikan ke teman sejawat. Iya Pak. Tindak lanjutnya. Ya. Baik, kira-kira begitu Bu Mutahara. Saya pikir cukup pendalamannya saya. Terima kasih sudah sampai di tahap ini. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini. 5 menit berikutnya kami akan gunakan untuk berdiskusi apakah Ibu langsung dinyatakan lulus untuk mengikuti kegiatan selanjutnya di PPG atau harus mengulang dalam artian tidak lulus. Baik, silakan Bu hentikan recordingnya dan Ibu bisa meninggalkan ruangan ini. Makasih banyak Pak Yasdin, Ibu Erna, makasih banyak. Baik.